lubang dan benih bibit itu satu paket. Jangan salah lubang atau pilih orang lain ke lubang. Apalagi itu tanaman cuma mati di tangan, jangan mati di lubang, bahaya. Maka pertemuan kita saat ini luar negeri atau diekspor sudah ada tentukan standar-standar mutu yang harus dipenuhi. Oleh sebab itu, pala yang dari sini sudah bagus. Bapak Ibu di panen dengan cara yang baik, menjaga kebersihan dengan baik. Sudah dibedakan pala-pala yang jatuh jangan dicampur misalnya dengan pala. ini pemerintah hadir di sini untuk mencegah supaya kita semua tidak dirugikan, benar kan? Digedein. Jadi ini kira-kira sederhana. Ini kira-kira yang diisi ya. Terus Bapak Ibu belum memotret lokasi kebun. HP kan semuanya sudah ada semuanya nih HP. Jadi dengan HP pakai koordinat ya kan ada kan hari ini tanggal berapa jam berapa kan sudah ada pala yang ditanam, pala jantan semua gitu ya. Harusnya kan penanaman itu supaya ada penyerbukan satu pala ini kemudian pejantannya berapa kira palanya mau peningkatan produksi terus palanya akan tetap nggak ningkat. Bapak Ibu keluaran atau akan ada artinya apa? Mutu pala Bapak pasti tidak begitu bagus dengan sana. Jadi nah Bu, tapi jual gunakan pakai apa? Intinya pada waktu penanganan pasca panen itu tadi ya, mulai dari panen kemudian memisahkan daging buahnya B, terus kemudian kemudian bagaimana melakukan pengeringan itu kalau dengan cara-cara yang sesuai yang ada di sini ya, itu aman. Tapi Bapak masih mikir lagi nanti, Bu, iya di sini bagus harganya tetap. Yuk kita bersama-sama supaya harga tidak tetap gimana. Apakah pupuk kimia misalnya urea dan Ponska itu NPK tidak mempengaruhi kualitas ekspor nanti, kualitas buah yang dihasilkan dari pupuk, kan itu mengandung bahan kimia. Apakah itu bisa dipupuk dengan Ponska atau tidak boleh? Apakah boleh pakai pupuk kimia urea dengan Ponska atau tidak boleh? Cuma itu. Terima kasih. Pupuk kimia NPK bolehkah, dampaknya bagaimana gitu ya Pak ya? Pupuk ini pupuk NPK itu masih dibolehkan, tidak ada larangan. Tetapi pupuk sintetis ya, NPK atau yang lain-lainnya, urea dan lain-lainnya, pabrikan, dampak utamanya itu kepada lingkungan. Jadi bahan kimia sintetis, mau pupuk, mau insektisida, herbisida, maupun fungisida dan apapun namanya, karena ini terbuat dari bahan sintetis, maka itu tidak akan menghambat pertumbuhan organisme yang ada di sekitar. Contoh ini sering sekali di dalamnya ada binatang-binatang yang justru dia itu fungsinya sebagai predator. Predator itu apa? Ada yang memakan, ada kalau memakan kutu, ada yang semut itu juga bisa memakan. Intinya dia itu sebagai predator, memakan ya, memangsa. Mikroorganisme itu dia itu memperkaya tumbuhnya, memperkaya pembusukan. Jadi kalau organisme di sekitar tanah ini baik bakteri ya atau jamur lain itu akan mempercepat pembusukan.
sintetis itu banyak mematikan mikroorganisme sehingga tanah itu lama-kelamaan akan mampat. Jadi tanah itu tidak akan lama-kelamaan dia akan padat, mengeras karena tidak ada mikroorganisme yang tumbuh. Yang dilakukan 20 tahun yang lalu menyatakan bahwa bahan organik tanah, jadi tanah-tanah kita ini, bahan organik yang ada di dalam tanah ini di tanaman pala khususnya ini, apakah gulma harus terus akan diberangkat? Boleh pemusnahan gulma, tetapi jangan terlalu bersih juga karena itu juga sebagai tempat hidup bagi serangga berguna. Menanam berorganik, sistem pertanian organik itu pun bukan berarti bersih semuanya, enggak Pak. Kami akan menanam bunga-bungaan yang bunga telek-telekan itu Pak, yang warnanya bagus tapi baunya seperti enggak enak banget. Itu untuk apa? Itu sebagai menghalau beberapa serangga yang merugikan tanaman, ya, menyerang tanaman. Banyak ya, daun mimba, daun-daun yang ini banyak diproduksi pupuk organik. Pupuk organik ini pupuk yang berasal dari tanaman-tanaman atau bagian sisa tanaman karena jumlahnya banyak sama pabrik diproses kemudian menjadi pupuk organik. Bu, jadi bapak-bapak yang sudah bertanya mudah-mudahan sudah memperoleh jawabannya. Kami dari kelompok tani Lawang Sangian, Desa Wusak, Kecamatan Talawan, kami siap diregistrasi. Kami akan menceritakan pasca panen dari tanaman pala yang kami miliki yang sedang kami kelola saat ini. Jadi pasca panen itu dimulai dari kami panen, setelah sampai dari panen kami menggunakan sanggahan, dicungkel sampai setelah itu kami masukkan ke dalam karung, kumpul kami bawa ke rumah. Setelah kami belah-belah dan dipisahkan antara kulit dagingnya dan biji palanya dan fuli yang merah-merah itu kami pisahkan dengan bijinya. Sudah itu kami curah di karung, di alat yang kami gunakan, media karung atau alat yang kami gunakan semuanya sudah steril, bebas dari bahan kimia dan tidak terkontaminasi dengan kotoran hewan atau sampah-sampah lainnya. Kami anginkan, lalu kami jemur di panas matahari, dan itu biasanya kami jemur dia bisa sampai 8-9 hari, sehingga dia bisa kualitas pala yang dijemur itu bisa sampai 10% kadar airnya. Dan sudah itu kami simpan di wadah yang bisa ada sirkulasi angin, misalnya karung yang ada jaringannya itu atau keranjang yang ada sela-sela angin bisa masuk, sehingga jenis pala yang kami olah ini kualitas palanya baik, tidak akan berjamur karena keringnya sudah 10% kadar airnya. Saya kira demikian pasca panen yang kami kerjakan di kebun sampai kami selesai keringkan dan kami jual ke tempat penjualan. Dan oleh karena itu kami dari petani Lawang Sangian, Desa Wusak, Kecamatan Talawan, Kabupaten Minahasa, kami sudah siap untuk diregistrasi dalam rangka ketelusuran pala di Kecamatan Talawan di Desa Wusak, Kabupaten Minahasa Utara. Saya kira ini, terima kasih.